selamat datang kembali di perkuliahan PSDMK. Pada kali ini kita akan membahas mengenai effective HR communication di bagian investigation. Komunikasi yang memiliki dampak dapat ditemukan dalam komunikasi yang efektif. Kita juga bisa menampilkan program di bagian HR yang kita miliki agar dapat menarik perhatian atau attract, retain, dan juga engage dengan talent yang kita miliki. Teman-teman mungkin bertanya, apa pentingnya komunikasi dalam bidang HR? Nah, terdapat beberapa alasan yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Komunikasi penting karena untuk memperkuat budaya dan nilai-nilai yang dimiliki perusahaan dapat membangun kepercayaan karyawan, kemudian meningkatkan keterlibatan karyawan, menyediakan informasi dan pendidikan, serta menyampaikan ROI atau Return of Investment dari perusahaan. Komunikasi yang efektif juga memiliki tujuan, yaitu dengan call to action yang memastikan bahwa audiens kita memahami dengan pasti apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana perasaan mereka. Berikut beberapa poin yang dapat dilakukan agar komunikasi dapat berjalan secara efektif. Yang pertama, action, dengan melakukan tindakan yang diminta atau diperlukan melalui pesan. Kedua, komitmen, berkomitmen secara sikap dan perasaan terhadap pesan yang diterima. Kemudian, acceptance, menerima maksud dari pesan yang disampaikan. Lalu, understanding, memperoleh pengetahuan dan memahami pesannya sampai munculnya awareness, yaitu menyadari pesan yang ada. Seringkali kita dihadapkan oleh berbagai tantangan selama kegiatan yang kita lakukan, baik itu dapat kita kontrol maupun tidak dapat. Hal ini pun terjadi dalam komunikasi. Tantangan yang ada dalam berkomunikasi adalah yang pertama global workforce, yang kedua more diverse workforce, yang ketiga noise, dan yang keempat adalah information overload. Saat kita merencanakan sebuah campaign atau program, langkah sebelumnya yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan investigasi untuk memperoleh berbagai fakta yang ada di lapangan. Hal ini dilakukan supaya setelah kegiatan berlangsung tidak ada pikiran seandainya. Contohnya sebagai berikut: melakukan diskusi dengan menyepakati tujuan dari para stakeholders, memikirkan bagaimana karyawan akan bereaksi terhadap sebuah pesan, mengetahui keputusan yang diambil terkait SDM dan bisnis pada saat yang bersamaan. Dengan begitu, maka kita akan membahas beberapa hal seperti how to ask question, how to analyze data, dan how to create the objective. Dengan begitu, kita juga perlu paham mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, mengapa kita harus mengajukan pertanyaan? Yang kedua, bagaimana mengajukan pertanyaan dengan benar? Dan yang ketiga, siapa orang yang tepat untuk kita ajukan pertanyaan yang kita miliki? Untuk menjawab pertanyaan nomor 1 tentang mengapa kita harus mengajukan pertanyaan, itu dikarenakan hal ini bisa membantu kita mencapai kesuksesan, pengambilan keputusan, menghilangkan if only yang tadi saya bahas, dan juga melibatkan audiens yang kita miliki. Kemudian, menanyakan pertanyaan dengan benar merupakan suatu kunci utama yang menciptakan komunikasi efektif di dalam sumber daya manusia. Melalui pertanyaan yang insightful dan sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan, kita dapat mengetes sebuah metode yang kita sepakati sehingga nantinya dapat mengubah cara kita dalam memandang sebuah situasi ataupun konsep secara sepenuhnya. Contohnya adalah pada kasus mobile phone pertama di dunia yang diciptakan oleh Marty Cooper. Setelah dia bertanya pada rekan setim dan dirinya sendiri, mengapa kita harus melakukan panggilan telepon hanya dari satu tempat saja? Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana mengajukan pertanyaan dengan benar melalui berbagai langkah yang pertama, sehingga pertanyaan yang bersifat open-minded, kemudian ajukan pertanyaan secara lanjutannya. Setelah itu, ajukan leading question, lalu final question yang berfokus pada atribut tunggal, dan terakhir mulailah dengan tujuan akhir. Oke, di sini ada beberapa contoh bagaimana teman-teman bisa mengajukan pertanyaan dengan benar. Silakan teman-teman baca dan resapi. Nah, bertanya dengan tepat sama pentingnya dengan bertanya kepada orang yang tepat. Dengan begitu, siapa orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan kita, orang tersebut bisa merupakan responden yang merepresentasikan audiens kita,
Lalu kita akan bisa membuat batasan sehingga jangan biarkan responden yang tidak sesuai ikut untuk berpartisipasi. Kemudian fokus pada tim utama dan jangan lupa pikirkan siapa yang dapat menggagalkan campaign atau program yang kita lakukan. Dan terakhir pikirkan bagaimana kita akan mengundang para informan kita. Hal penting lainnya adalah kita harus tahu bagaimana cara menganalisis data. Caranya adalah dengan memiliki jumlah sampel yang sesuai, melakukan review pada data yang kita peroleh dengan seksama, menyusun data yang kita peroleh, mencari tema, pola, ataupun hubungan yang ada dari data-data tersebut. Nah, di slide ini teman-teman bisa melihat bagaimana kita mengolah sebuah data, membagi data tersebut ke dalam beberapa kategori, melakukan pengkodean terhadap masing-masing kategori, sehingga nantinya kita mengetahui bagian mana atau di mana audiens kita berada. Dari situ kita bisa mengetahui karakteristik ataupun pengetahuan yang dimiliki oleh kategori audiens yang sudah kita buat tadi. Untuk memastikan kesuksesan dari sebuah program HR yang akan kita laksanakan, membuat tujuan akan membantu kita memvisualisasikan bagaimana target akhir dari program yang akan kita laksanakan. Kesuksesan dari sebuah program HR yang dilaksanakan dapat berupa directly financial ataupun indirectly financial. Secara langsung memvisualisasikan hasil akhir dari program yang dilaksanakan akan membantu kita dalam membuat sebuah tujuan. Kita perlu membuat tujuan karena dapat membantu kita fokus pada program HR yang akan kita laksanakan. Kemudian bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dan juga membuat kesepakatan sejak awal supaya kita yakin berada di jalur dan tujuan yang sama. Selain itu, hal ini juga membuat kita memiliki fleksibilitas serta menentukan keberhasilan dari program yang kita buat. Kita bisa membuat tujuan yang sesuai dengan menggunakan SMART approach yang merupakan singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan juga time bound. Salah satu alasan kita membuat sebuah tujuan adalah untuk membantu kita mencapai sebuah gambaran ekspektasi yang sama antara kita, rekan setim, dan audiens ataupun juga perusahaan. Adanya kesepakatan akan membuat kita tidak hanya berjalan pada arah yang sama, tetapi juga pada waktu dan kecepatan yang sama pula. Setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing terkait bagaimana mereka mencapai sebuah kesepakatan. Tetapi secara garis besar gambarannya seperti ini. Pertama, mengikuti struktur organisasi perusahaan, kemudian memberikan informasi yang memadai. Selain itu, perlu menyediakan waktu yang sesuai untuk kita mempersiapkan diri apabila terjadi perubahan. Dan kita perlu membuat catatan. Hal-hal tersebut dapat dilakukan untuk memperoleh kesepakatan dari tujuan yang telah dibuat. Gimana nih teman-teman? Sekarang sudah tahu kan tentang investigasi komunikasi SDM yang efektif. Dan karena kita sudah berada di penghujung materi, maka sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.